Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan nomor NIM 86023334. Di sini saya akan menjawab tugas 3 mata kuliah pendidikan anak di SD. Untuk tugas yaitu identifikasi satu kasus nyata atau skenario umum di kelas Anda di mana seorang siswa menuntut haknya tetapi melupakan kewajibannya atau sebaliknya. 1. Ceritakan kasus tersebut secara singkat. 2. Jelaskan kewajiban anak apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut berdasarkan teori yang Anda pelajari. 3. Berikan solusi bagaimana guru membimbing anak tersebut untuk memahami kewajibannya tanpa merasa tertekan. Jawaban untuk soal 1 tentang skenario kasus di kelas. 1. Di kelas 4 SD, seorang siswa bernama Raffi menuntut haknya untuk mendapatkan nilai yang baik pada tugas bahasa Indonesia. Ia merasa usahanya sudah cukup dan mengeluh ketika mendapatkan nilai yang rendah. Namun, setelah diperiksa, Raffi tidak mengerjakan tugas sesuai instruksi, mengumpulkan terlambat, dan sebagian jawabannya menyalin dari temannya. Raffi menuntut haknya sebagai siswa tetapi melupakan kewajibannya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, kewajiban anak dalam situasi ini. Di dalam modul dijelaskan bahwa hak dan kewajiban anak harus berjalan seimbang, terutama dalam proses pendidikan. Hak anak adalah sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban yang seharusnya dilakukan Raffi yaitu kewajiban mematuhi aturan sekolah. Raffi seharusnya mengikuti instruksi mengumpulkan tugas tepat waktu. Kewajiban bertanggung jawab terhadap tugas belajarnya. Menyalin dari teman berarti melanggar kewajiban tanggung jawab dan kejujuran. Kewajiban menghargai guru dan proses pembelajaran. Mengeluh tanpa meninjau kembali kesalahan sendiri menunjukkan rendahnya sikap menghargai proses. Kewajiban menjaga kejujuran dan disiplin. Raffi perlu belajar bahwa hak atas nilai yang adil harus diimbangi dengan kejujuran dan mengerjakan solusi guru agar anak memahami kewajiban tanpa tertekan. 1. Memberi pemahaman dengan cara empatik. Kedua, menjelaskan hubungan hak kewajiban secara konkret. Ketiga, mengajak anak refleksi. Keempat, memberikan kesempatan memperbaiki. Kelima, memberikan penguatan positif. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu ambil 3 contoh foto atau video pendek dari kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar atau berita terkini. 1. Tunjukkan contoh kegiatan yang mewakili kategori penyediaan profesion. 2. Tunjukkan contoh kasus yang membutuhkan perlindungan atau protection. Ketiga, tunjukkan contoh kegiatan yang memfasilitasi partisipasi anak. Jelaskan masing-masing visual tersebut dengan mengkaitkannya dalam 3 dasar pengkategorian konvensi hak anak. Contoh gambar di atas adalah kegiatan yang mewakili kategori penyediaan. Seorang anak SD sedang makan makanan bergizi di sekolah. Ia duduk di kelas dengan suasana nyaman dan mendapatkan makanan yang sehat sebagai bagian dari layanan sekolah. Kaitannya dengan gambar di atas sesuai dengan hak anak atas kesehatan gizi, pendidikan, dan layanan dasar lain sebagai bentuk dukungan negara dan masyarakat. Kedua, contoh gambar di atas, kasus yang membutuhkan perlindungan. Seorang anak laki-laki sedang menangis dan memegang pipinya, tampak menjadi korban bullying atau kekerasan di sekolah. Seorang guru atau orang dewasa mendampinginya, menenangkan dan memberikan rasa aman. Kaitannya dengan kategori protection adalah hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan ancaman berbahaya. Kehadiran guru atau orang dewasa yang mendampingi menunjukkan bentuk intervensi perlindungan. Ketiga, contoh gambar di atas merupakan kegiatan yang memfasilitasi partisipasi. Sekelompok anak duduk berdiskusi di kelas, saling mengutarakan pendapat, mendengarkan, dan terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Kaitannya dengan kategori participation, yaitu memberikan hak bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan didengar dalam urusan yang memengaruhi kehidupannya.
Ini mencerminkan sekolah yang memberi ruang bagi suara anak dan menghargai kontribusi mereka. Lanjut ke soal ketiga, lakukan analisis sederhana terhadap sekolah tempat Anda mengajar atau sekolah terdekat. 1. Buatlah diagram atau peta konsep sederhana yang memetakan siapa saja pihak yang saat ini sudah berperan aktif dan siapa yang belum maksimal perannya di sekolah tersebut, berdasarkan teori Myers. Kedua, berikan argumen kritis Anda dalam video mengapa peran salah satu pihak tersebut, misalnya orang tua atau masyarakat, sangat krusial dalam perlindungan anak di era digital saat ini. Jelaskan bagaimana seharusnya kolaborasi ideal antara pihak tersebut terjadi. Jawaban untuk soal nomor 1 yaitu, gambar di atas menunjukkan pemetaan peran berbagai pihak dalam konteks lingkungan sekolah, berdasarkan teori Myers. Secara garis besar, diagram membagi pihak-pihak tersebut menjadi 2 kategori. 1. Pihak yang sudah berperan aktif ditunjukkan oleh kolom berwarna hijau. Yang pertama, guru. Guru sudah aktif dalam melaksanakan pembelajaran, membimbing, dan mengawasi perkembangan siswa. Mereka berada di garis depan dalam memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan anak selama berada di sekolah. Kedua, keluarga. Orang tua atau wali menunjukkan keterlibatan yang cukup baik, misalnya komunikasi dengan guru, memenuhi kebutuhan belajar anak, memberi dukungan emosional. Ketiga, masyarakat. Lingkungan sekitar sekolah sudah ikut mendukung, seperti menjaga keamanan sekitar sekolah, menyediakan ruang sosial ramah anak, dan mendukung kegiatan sekolah. 3 pihak ini dinilai sudah menjalankan fungsi penting dalam mendukung perkembangan dan perlindungan anak. Sedangkan pihak yang belum maksimal berperan ditunjukkan oleh kolom berwarna merah muda. Yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah dianggap belum optimal, misalnya kurangnya fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, sarana bermain. Program perlindungan anak belum merata. Minimnya edukasi digital safety. Kedua, sekolah atau manajemen struktural. Yang dimaksud bukan guru, tetapi manajemen sekolah, seperti kepala sekolah, komite sekolah, kebijakan internal. Masih ada kekurangan dalam sistem kebijakan perlindungan anak. Monitoring penggunaan gawai untuk siswa, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran aman, kolaborasi formal dengan masyarakat dan orang tua. 2 pihak ini dinilai belum menjalankan peran secara maksimal dalam mendukung perlindungan dan perkembangan anak. Diagram di atas menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan dan perlindungan anak belum berjalan sepenuhnya seimbang. Sebagian pihak sudah aktif, namun ada pihak lain yang perlu ditingkatkan sinerginya, agar anak memperoleh lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimalnya. Diagram ini juga merefleksikan bahwa meski guru, keluarga, dan masyarakat bekerja cukup baik, keberhasilan akan lebih kuat jika sekolah secara struktural dan pemerintah memperkuat dukungan sistemik dan kebijakan. Soal kedua, argumen kritis mengapa peran orang tua atau masyarakat sangat krusial di era digital. Yang pertama yaitu, peran orang tua menjadi paling krusial karena 80% paparan risiko digital terjadi di rumah, bukan di sekolah. Anak lebih banyak memegang gawai di luar jam sekolah, sehingga kontrol sekolah terbatas. Orang tua merupakan pihak yang seharusnya memberikan batasan waktu penggunaan gawai. Pendampingan konten, edukasi literasi digital, nilai moral ketika terjadi paparan negatif. Contohnya bullying, konten kekerasan, dan pornografi. Tanpa peran orang tua yang kuat, sekolah tidak mampu memastikan perlindungan digital secara menyeluruh karena kontrol sekolah hanya saat anak berada di lingkungan formal. Yang kedua yaitu peran masyarakat juga sangat penting karena lingkungan sekitar anak sering menjadi faktor risiko. Geng motor remaja, bullying lingkungan, tempat nongkrong tak terkontrol. Komunikasi bisa menjadi perpanjangan tangan sekolah untuk program edukasi, literasi digital, dan keamanan lingkungan. Jika masyarakat pasif, maka anak tidak memiliki jaringan pengaman sosial ketika berada di luar rumah. Intinya, tanpa sinergi orang tua plus masyarakat, sekolah hanya menjadi pulau kecil yang berjuang sendiri. Ketiga, bagaimana seharusnya kolaborasi ideal antara pihak menurut Myers?
Di sekolah dengan menyediakan regulasi penggunaan gawai, program literasi digital, konseling anak, menyampaikan laporan perkembangan dan risiko kepada orang tua secara rutin, mengadakan pelatihan orang tua tentang parenting digital. Orang tua melakukan pendampingan digital di rumah, parental control, jam layar, komunikasi terbuka. Menjadi mitra sekolah bukan hanya penerima laporan, terlibat aktif dalam komite sekolah. Masyarakat, RT atau RW, Karang Taruna, dan tokoh lokal membuat zona aman anak, safe playground, patroli lingkungan. Melakukan edukasi bersama posyandu remaja, penyuluhan anti-bullying. Mendukung kegiatan sekolah yang berbasis komunitas. Pemerintah menyediakan payung hukum, anggaran, pelatihan, dan standar perlindungan anak digital. Menjadi mediator jika ada kasus kekerasan atau resiko digital. Memastikan sekolah dan masyarakat punya fasilitas edukatif. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.